Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Model Bisnis E-commerce dan contoh nyatanya di Indonesia. Dan dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa poin utama, mulai dari latar belakang dan seterusnya. Dan juga presentasi akan dibawakan oleh saya sendiri Muhammad Malapis, lalu Revania Melani Firdaus, Adam Yazid, Muhammad Ilham Mayu Pazar, dan Noval Ali Akbar. Oke, akan saya lanjut saja. Seiring berjalan waktu, perkembangan teknologi ini semakin canggih dan maju. Tentu saja bahkan sampai berdampak kehidupan sehari-hari kita. Contohnya itu seperti pasar tradisional, yang kini berkembang menjadi pagar canggih atau bisa disebut e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah salah satu perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Dan juga kebanyakan orang itu menggunakan e-commerce ini untuk melakukan jual beli secara online. Dan kegiatan ini sudah dianggap umum oleh masyarakat karena sangat mempermudah dan menghemat waktu. Selanjutnya ada bagian tujuan penelitian. Yang pertama tuh ada untuk mendorong kemajuan teknologi perdagangan digital di Indonesia, serta mengelola inovasi model bisnis secara pesat dan cepat. Tujuan yang keduanya itu untuk memperluas pemasaran penjualan supaya tidak ketinggalan tren teknologi dan menguras biaya operasional bagi dagang yang masih pemula. Selanjutnya ada bagian manfaat. Manfaat yang pertama tuh kemudahan buat konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja. Karena e-commerce ini sangat mudah diakses kapanpun, bisa juga untuk membandingkan harga pada toko fisik. Manfaat yang kedua itu ada dapat membangun komunitas online karena e-commerce ini menyediakan fitur untuk interaksi antara penjual produk dan konsumen. Biasanya para penjual produk juga menawarkan kerja sama dan itu sangat membantu menyebarluaskan produk yang dijual. Saya Adam Yazid. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi. Sudah banyak model platform e-commerce yang masuk di Indonesia. Salah satunya adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Semuanya berkembang sangat pesat melalui jaringan internet dan ini sangat berdampak bagi perkembangan ekonomi. Pemerintah juga ikut serta membantu dalam perkembangan e-commerce di Indonesia melalui kebijakan pengguna, keamanan dan privasi data, kebijakan perpajakan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada diagram e-commerce. Berikut penjelasan masing-masing bagian dalam diagram tersebut. Di sini ada Shopee yaitu 40%. Shopee mendominasi besar e-commerce dengan pangsa sebesar itu 40%. Hal ini menunjukkan bahwa Shopee adalah platform yang paling sering digunakan oleh konsumen Indonesia, kemungkinan karena banyak promo seperti gratis ongkir. Lalu ada Tokopedia. Tokopedia menempati posisi kedua dengan pangsa sebesar 35%. Tokopedia tetap menjadi pilihan utama banyak pengguna karena integrasi dengan ekosistem Goto atau Gojek Tokopedia. Lalu selanjutnya ada Lazada. Lazada hanya menguasai 10%, pangsa cukup jauh tertinggal dari Shopee dan Tokopedia. Namun Lazada tetap memiliki keunggulan di sektor tertentu seperti penjualan barang internasional. Dan satu lagi ada lainnya yaitu 15%. Bagian ini mewakili platform lain seperti Blibli, Bukalapak, JDID dan lainnya dengan total 15%. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama itu dari data tersebut menunjukkan pada tahun 2023 Shopee menjadi platform terbesar di SEA dikarenakan dapat dukungan dari strategi mobile fokus, kampanye seperti tanggal kembar seperti Pat-Pat Sale Day. Tokopedia memiliki jangkauan yang sangat kuat di Indonesia lewat basis pengguna dan merchant lokal dan Goto. Telah bergabung sejak 17 Mei 2021 yang bernama Goto Group. Pada tahun 2021 memasuki salah satu IPO terbesar di Indonesia dengan total pengguna 100 juta. Lanjut ada Lazada hanya menjadi rival dari Shopee dan Tokopedia karena peminat yang kurang dan fitur yang kurang lengkap. Saya Revania Melani Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang terjadi di e-commerce Indonesia. Kasus penipuan online yang terjadi pada e-commerce dan jual beli online di Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 115.756 kasus. Kasus ini sudah terhitung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana laporan penipuan mencapai 160.000 kasus dan pada tahun 2023
Tercatat laporan penipuan online di Indonesia sebanyak 1.730.000 kasus. Kecurangan yang dilakukan seperti ini sangat merugikan konsumen, penjual, dan marketplace itu sendiri. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan, penjualan produk palsu, penawaran palsu, uang palsu, manipulasi harga, dan banyak lagi. Kecurangan ini merusak kepercayaan konsumen, merugikan penjual yang jujur, dan dapat merusak reputasi marketplace. Adapun tantangan dan kelemahan pada e-commerce, di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, persaingan tidak sehat antar platform, yaitu perang harga dan cashback, bisa merugikan penjualan kecil dan tidak berkelanjutan. 2. Kurangnya regulasi khusus, belum ada undang-undang e-commerce yang kuat sehingga perlindungan konsumen dan penjual masih lemah. Ketiga, kesenjangan literasi digital. Banyak pengguna belum paham cara belanja online yang aman sehingga mudah tertipu. Adapun kelemahan e-commerce di Indonesia, yang pertama, maraknya penipu online dan produk palsu, di mana banyak kasus penjualan curang, produk tidak sesuai hingga scam yang menurunkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, ketimpangan akses digital, di mana belum semua wilayah, terutama pedesaan atau Indonesia bagian timur, memiliki koneksi internet yang stabil. Dan yang terakhir, ketergantungan pada marketplace besar, di mana UMKM ini cenderung tergantung pada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, ini menjadikan sulitnya berkembang secara mandiri. Saya Muhammad Ilham akan memberikan solusi untuk tantangan e-commerce. Yang pertama, dari marketplace, verifikasi data penjual, sistem pembayaran aman, atau uang ditahan dulu. Ada hapus akun penipu, pakai ulasan dari pembeli asli. Yang kedua, dari pemerintah, ada buat hukum yang tegas sosial penipuan online. Yang kedua, bentuk tim khusus polisi siber. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang belanja online aman. Yang ketiga, dari penjual jujur, jaga reputasi toko, kirim barang sesuai dan cepat, tampilkan identitas toko yang jelas. Solusi untuk tantangan e-commerce. Yang keempat, ini lanjutan yang dari tadi ya. Dari konsumen, jangan tergoda harga terlalu murah, baca ulasan dan cek reputasi toko. Belanja di platform resmi, pilih COD atau rekening bersama kalau bisa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Model bisnis e-commerce ini merupakan kerangka penting dalam memahami bagaimana transaksi digital antara penjual, produk, dan konsumen. Di Indonesia ini, e-commerce telah berkembang sangat pesat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya model bisnis e-commerce, di Indonesia ini dapat meningkatkan strategi perdagangan sesuai jangkauan pasar secara digital dengan efektif. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi para UMK dan penghemat biaya bagi para pedagang pemula, efisien, hemat waktu, serta mudah diakses. Bagi para konsumen diuntungkan dengan banyak pilihan dari kenyamanan dan transparansi dalam berbelanja secara online. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.